الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد. Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Gideon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid, para tokoh, para sepuh. Aku kimin ngambil lebih barakah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyu Gideon. Kita haturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW, serta keluarga-keluarga, serta sahabat-sahabat beliau. Raji-raji epon, patra-patra turunan epon, keluarga salim epon, para tabi'in, tabi'in, para nabi, para utusan, para wali, para imam-imam mujtahidin, para ulama, para sufiyah, pengarang-pengarang ilmu-ilmu syariah, guru-guru betul musliman, guru-guru data saki, mengesepo laki maupun bini. Lepas-lepas tentang bangsa jemaah. Jangan kenalan pada santri betul guru saja. Orang yang baik fokus betul guru saja. Satu tolong yang apa tidak betul guru saja. Sinatarin kanjaran kebagusan keangkipatan guru saja. Rasa tawassul kalau bantan guru saja. Saja umat Islam, laki maupun bini. Khususnya pemirsa pengajian Banyu Gideon. Saya perhatikan itunya. Kita khususkan dekat Kiai Abdul Qadir bin Kiai Munib Nyi Sangker Pakantenan. Pamekasan Sampala 3 dunia hari Selasa tanggal Telok Zulhijjah 1400 Zulhijjah ni Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah. Cukan aturaki dekat almarhum Kurnadi bin Gais Keraksaan Probolinggo. Sampala 3 dunia malam Repuh tanggal 4 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Cukan aturaki Matsurah Payudan Nangger. Gulu-gulu sebenarnya Sampala 3 dunia malam Ahad tanggal 1 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Cukan Supatma alias Bu Hadir pengratam buku gulu-gulu sebenarnya Sampala 3 dunia malam Ahad tanggal 1 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Al-Matar Stajana 100 itu sana.
Teraman berkat kufurna. Selamat dari siksa Allah. Terang ahli sarkas tangkih. Untuk ridha Allah, oleh kelampuan Allah, oleh beras kasih sayang Allah. Alhamdulillah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat para ulama, syafaat para aulia, syafaat para syuhada, syafaat para salihin, syafaat para guru, syafaat para sepuh. Bermelatar kelaban keinginan. Barokah-barokah pun saya sebut malam matar petang kulis saja serang anak-anak potong petang kulis saja keluarga-keluarga petang kulis saja. Santri-santri berjemaah-jemaah petang kulis saja. Orang yang atau basul petang kulis saja. Orang yang baik fokus petang kulis saja. Malam saja senantiasa mendapatkan keridhaan, pengampunan, kelampaan, sang belas kasih sayang kepada Allah. Mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan, ma'unah, inayah, kifayah, riayah, wifayah, himayah kepada Allah. Malam keinginnya barokah-barokah pon pengajian, barokah kebagusan, barokah doa-doa bagus umat Islam. Istajinah oleh barokah para ulama, barokah para aulia, barokah para syuhada, barokah para solihin, barokah para guru, barokah mengespo. Materi tambah barokah umrah, barokah ilmu, barokah hartana, barokah rezeki, barokah aban, barokah anak potona, barokah keluarga, barokah santri-santri, barokah jemaah, barokah jamiah, barokah kasab, barokah mata pencaharian. Dalam berapa usaha, berapa kegiatan-kegiatan, berapa perjuangan, berapa pengorbanan, dengan nikmatan kenikmatan, materikan tambahan taufik dan hidayah pun Allah Subhanahu Wa Taala, jalan-jalan pun betul Allah. Daripada kecemburuan, kekompiran, kepungan, kebahagiaan dunia akhirat. Bukan keserbukan. Malmatar pukat majarotang kalaban kempang yang pernah tak putus kangku yang otang yang pencuri dari majaran potang botang. Moga-moga berjumpa rezeki oleh rezeki sehalal sebarokah. Ketika husnul khatimah. Yang pernah jang umur dan tatkala mendekati Nabi Allah. Jang umur itu menjunjung tinggi agama Allah. Yang pernah sehat, berselamat, aman, dijajahkan, di musibah, di pelai, di bencana, malapetaka. Yang pernah ilmu sebanyak, ilmu semanfaat, ilmu sebarokah. Yang pernah terhajat kelebihan gampang, tercapai cita-cita dan sukses-susahannya. Terkabul pernyonan. هذه النيات على كل نية صالحات على نية القبول وتمام كل سول ونيل كل مأمول وطه الرسول صلى الله عليه وسلم هم الفاتحة. الفاتحة.
Al-Fatihah. Para pemirsa, para mitra pengajian baju panjang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah kita banyak bersyukur dan junanipun Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat. Nikmat bisa ngelakonin perintah Allah, ajawin laranganipun Allah. Nikmat apa ngajian, almatar kenikmatan-kenikmatan kesebut dan kenikmatan-kenikmatan selain PTK. Saya cabut sareng ajunanipun Allah dan bisa ngundang dan kenikmat-nikmat selain. Kita alhamdulillah parengin aman. Tak kati nenang Iran, tak kati Israel, tak kati Amerika, tak kati Palestina. Hingga Palestina mereka selalu diganggu oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis. Sebagaimana juga Iran, mereka diusik serang Amerika dan Israel. Israel itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, lebih banyak Yahudi. Sekali orang Yahudi itu ada buki, walan tarda ankal Yahudu, walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tak kelem rida dakwaan Muhammad, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani jadi. Kecuali ban nurut ke mana urut tidak rasa rela, rasa puas. Makanya Palestina panikah negara lemah. Karena lemah, maka selalu diinjak-injak kehormatan epon sareng orang-orang Yahudi. Orang Islam panika kuat mempersiapkan kekuatan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum akhirina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Persiapkan kekuatan ban kapi dia. Sesuai kelebihan kemampuan ban kapi. Termasuk kuda-kuda yang ditempatkan sebagai kendaraan dalam perang untuk bisa menggentarkan dekat orang-orang kafir. Musuh-musuh Allah dan musuh-musuh ban kapi. Kangkui menggentarkan orang-orang munafik. Saya tak menampakkan kekafirannya. Agaya orang-orang Islam, tapi orang kuna memerangi Islam dari dalam. Agaya orang Islam, tapi memusuhi daga Islam. Melemahkan Islam. Mengejek-ngejek Islam. Menjatuhkan Islam.
Orang munafik. Ban kapi tak tahu je. Cak dia orang kuna munafik. Tapi Allah tahu cak dia munafik. Kun gayan bayi gaya Islam. Orang pun orang kafir. Tapi Alhamdulillah. Dina kita tetap laki dijaga sarang ajunan ipon Allah Subhanahu wa taala. Bah bangunan saya bangun sarang Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Saya terosaki sarang Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Di awalnya saya bangun panikan Nabi Daud, kemudian diteruskan sarang Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Timin pada orang Israel hanya Balukia. Mereka saya pernah mengembara dan bumi nyebrang lautan. Melanglang buana. Nyamana Balukia. Setong saat aneka ngabasaki pada setong gunung sebeda kuah na. Iantaran panika ke dalam kuah. Ternyata ni dalam kuah panika berranjang dari emas. Ya tas panika berrengkek laki tedung. Tanang segala aja berdi atas dada, segala aja na berdi nenang tabuk. Tedung. Nang astana. Panika beda selok, seselok panika Aisyah tolesan. Beda tolesan dah. Pak Keris. Yang di atasnya sera panika. Di atasnya sera yang saya tedung panika. Beda dua olar raja dua an. Bik Bulukia selok panika terus kalah, pun kalah. Kekun pas olar si dua an panika. Langsung nyempur dari olar. Hingga mau dilarang beresok asal. Nyempur. Pasaran suara, Bulukia. Mbian napa bengal. Kini kena bina Allah, Nabi Sulaiman alaihissalam. Mak sampean ni bah bengal singala. Selok kini. Iki loncak. Bulukia benika keluar. Dalam keadaan ketakutan. Allah Subhanahu wa taala panika paring wahyu dekat Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Supaya bangun masjid Baitul Maqdis. Singkatnya Nabi Daud kita langsung abangun. Kekun setes sebelumnya lastare. Namun ibu siataki dekat potrepon kipanikan Nabi Sulaiman tersaki jong. Pembangunan Baitul Maqdis jong. Maka sarang Nabi Sulaiman tersaki sampuna Nabi Daud panikan kekeltunya. Nabi Sulaiman saya nerosaki Baitul Maqdis Palestina.
Nabi Sulaiman kangkui pengerjaan epon Baitul Maqdis menikah mau kompol manusia, mau kompol jin, bagi tugas pada si tukang bangun, pada si akabai atak, pada si akabai mermer. Pas beda boleh kelompok-kelompok seator kangkui ngalak emas kipani ke bagian jin-jin. Emas-emas remarah. Pokompol. Selakah pokompol. Mermer seberwarna pokompol. Bisa-bisa. Timpa ke kajuk bantu kang mokompol jin. Singkatnya, terbangun Masjidil Aqsa Palestina menikah dengan keindahan sememukau. Dan yang tengah masjid panikah pada kubah. Dalam panikah pada tiang emas merah seberkilau. Sehingga Nabi berorientasi ke Adisa menyaksikan langsung kilauan cahaya sinar dari tiang emas panikah. Bagaimana kubah panikah pada tempat keangkui jaran lengkap dan tempat makanannya. Karena masjid panika diperkirakan 350 meter kali 100 meter. Koran masjid panika lanjeng panika 350 meter. Lebar 100 meter. Ekabai dari kacu teh. Keng ilapisin emas, ilapisin selakah. Ihiasin kalaban permata-permata. Ihiasin kalaban batu-batu mulia. Yatas menika pada lapisan tema. Supaya bisa terlindungi dari ocean. Lantai epon menika dari mermer. Seberwarna. Maka tidak ada bangunan di masanya semelebihi indahnya bangunan Baitul Maqdis. Terdapat banyak keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Baitul Maqdis. Hal-hal yang menakjubkan. Akadia kacah cermin dari batu pote. Mungkin ke orang azina sehingga bezeki maka muana ini langsung celang. Mun orang saya pernah azina ngabas dak ke batu kasebut dak ke cermin menikah celang bahasana. Muana celang. Jadi ketahuan seorang panika azina. Di dalamnya cukan pada tongkat dari kayu. Mun panikai seting sarang keturunan Nabi tak masalah. Yang mun bani keturunan Nabi, nyeting panika bakal terbakar. Poton tanah. Osa keturunan Nabi. Kisah cukan pada patek dari kayu. Mun beda orang seandi ilmu seher, maka patek panik kepegala gonggong. Sehingga ketahuan, seorang panika di seher, apa agonggong, patek panik. Tegala tangga, gua aku ni temu. Pada boleh ni kat desa nikah labang khusus. Mun orang masuk kalau labang tersebut sempit pasanan tak bisa masuk dah.
Mentero masah, engki kotua topet kade. Tinggal topet deki bisa luas boleh. Tak menyempit. Kemudian juga nenekak disak berderantai. Rantai paniki sudah ki kamu membedakan kamu orang yang sejujur, kamu orang yang tidak jujur. Bangki. Kalau berrantai paniki. Menurut sebagian keterangan bahwa pembangunan Baitul Maqdis itu sampai 40 tahun. Tokang petong polo ebu. Tokang beton belum polo ebu. Banyak keistimewaan pun Baitul Maqdis seperti Palestina, Sirapu, orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis, orang-orang Israel. Kesak pada sekhr batu dari Baitul Maqdis. Sekak disak mengeluarkan air tabar semenyebar dekat sekapit bumi. Keistimewaan Baitul Maqdis juga ni kat disak banyak makam epon para nabi. Banyak makam epon para nabi. Seperti masjid panika makmur. Banyak orang entar ke masjid panika. Makmur. Kekun akhirnya panika datang Ratu Bukhtu Nasr. Bukhtu Nasr. Ini kasi bah ngancor deka Baitul Maqdis. Lakon Ratu Bukhtu Nasr panika kuna sak narosak. Bi Allah Ta'ala yutus Bukhtu Nasr panika ku era sak narosak. Maksudnya ekerem kang ku sak narosak. Bani yutus sekati utus kanjeng Nabi. Emas-emas sebenarnya yang dalam Baitul Maqdis ni kaya rampas segala. Salaka-salaka kala, permata-permata, barang-barang seantik-antik, barang semulja-mulja, barang selang-larang-larang. Rampas kapi benda tubuh Nasr. Artinya Baitul Maqdis ini ke tempat sesangat mulja. Pembangunan ipun dengan menunjuk atas kekuasaan ipun Allah Subhanahu wa taala lebat dengan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Hikmah ipun panapa? Nika arti ipun bahwa tunya semegah apapun kentu bisa hancur. Ketika ada orang zalim. Orang zalim bisa ngancur. Dia ke tempat semegah macam apapun. Dengan ampunlah era dengan Ratu Bukhtu Nasr ni kah? Ni kan mengobrak-abrik Baitul Maqdis. Sebagaimana cukan makin panika orang-orang Israel. Panika ngancur Palestina. Makmuran panika bekal pada kalaban kezaliman. Ratu Bukhtu Nasr panika ratu zalim. Atau zalim. Cuma sepasaran epa zalim men Allah Ta'ala ki karena rakyat. Masyarakat panika zalim kada. Meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ketika meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah Ta'ala panika bakal ikirimin azab, siksaan. Sebagai bentuk kemurkaan ipun Allah Subhanahu wa taala mana tuli disadari sarang manusia. Sebut lagi bahwa
Ratu Bukhtinasor panikah. Andi kisah asarang Nabi Armia. Pada Nabi nyaman Nabi Armia. Nabi Armia kento asal keturunan Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Cuma Nabi Armia kento tak wajib eka uningin. Sewajib eka uningin namun segami orang. Nabi Armia mana kata tak masuk dekat Nabi sekutu eka uningin. Kata uning tak masalah. Ratu Armia menikah diangkat sebagai pemimpin Bani Israel. Allah Subhanahu Wa Taala apa yang wahyu? Dekat Nabi Armia bahwa kehancuran Bani Israel mereka bakal terjadi melalui kekuasaan pun Ratu Bukhtinasor. Ratu Bukhtinasor ini kan di Babil. Babil ini ke Persia. Artinya ning Persia pun Persia. Pun Persia menikah. Ini kemudian dimin lakaran pun kuat. Baik ratu napa ke Islam maupun ratu napa ke kafir. Kuat. Kuasa ratu kafir kuat. Kuasa ratu Islam kuat. Ini ke fungsi Persia, Iran semakin ni. Jika laku gonta-ganti lah karena nang Iran panikah rebuan. Kadang kuasaan nang kafir, kadang kuasaan nang Islam. Asalnya panikah sebelumnya Khomeini panikah kuasaan ben Ratu Yahudi. Tapi alhamdulillah bisa direbut oleh orang Islam, orang Yahudi, mereka nyingke. Mungkin repu boleh ben Yahudi. Saling repu. Sebab ini bangsa Persia mereka lakar kuat. Dan tempatnya pendekar strategis. Ketika Nabi Armia kento mirang wahyu, bahwa Bani Israel panikah bakal dihancurkan melalui kekuasaan epon Raja Bukhtinasor, mular panikah. Nabi Armia mular. Pasalan ngabala dekat Bani Israel. Waktu kali saat Islam Bani Israel panikah. Ngabala Nabi Armia panikah. Cek bekal ditumbangkan ban Ratu Bukhtinasor. Maka Ratu panikah, Ratu dari Bani Israel panikah ngumpul lagi para pembesar-pembesar. Memberi peringatan dari Bani Israel. Cuma ternyata orang-orang Bani Israel panikah pun jengkal. Lagar mulen ko ni Israel panikah jengkal. Pakun bayar kemaksiat. Kebala sarang Nabi Armia panikah. Mara ambuin kelakuan maksiat dari Bani Israel. Lakunin perintah-perintah Allah. Wala na. Mun pakun ban kafiriyah. Alanggar mereka undang Allah Ta'ala. Seakan terjadi ban bekal ancur. Ban bekal ekuasain. Ban bekal
dihancurkan ben rato Bukhtu Nasr. Mana bani tu ke abadi Allah Taala tu dia topat pakun cengkal tak kencang topat tak kencang beli dekat Allah. Kalau ngambil di maksiat tu tak kencang. Tak kena bawa apa. Bahkan sebaliknya ketika kita ke fokus ni ke pas jangan derekah. Jangan kencang maksiat. Akhirnya Ratu Bukhtu Nasr panika datang dari arah Babil. Asaran 600.000 panglima. Pasukan besar. Sampai dapat dari Baitul Maqdis, Nabi Armiya kita doa, ya Allah, menabi orang-orang yang tak bisa taat keajunan pestihnya dan selamat hati. Tapi menabi orang-orang yang tak bisa taat dari keajunan pestihnya dan hancur hati pestih. Kalau ben kekuasaan pun ajunan. Jangan hancur hati pestih. Ini doa pun Nabi Armiya. Di mana Nabi orang yang taat nyo dapat selamat, mana Nabi orang yang sedekah nyo dapat ancor. Maka Allah Taala bani kepada datengin kelap dari langit. Sampai bisa mematih orang-orang Bani Israel sebanyak-banyaknya. Mungkin Bani ke ingat kelap dia. Orang Israel Bani kirimin rudal sekarang. Iran. Sebagaimana dimin Allah Subhanahu Wa Taala Bani ngirimaki petir, ngirimaki kelap dari langit. Ketika orang-orang Israel Bani tengkal tanda ibu lain. Di kiri kawasanan Ben Ratu Bukhtu Nasr menikah. Harta kekayaannya dirampas kekuasaannya diambil alih. Sampuna Ratu Bukhtu Nasr menikah masuk ke Baitul Maqdis bersama pasukan epon sepetong atus ibu menikah. Ini kepahaya rosak ni dalam menikah. Masjid epon Nabi Sulaiman dihancurkan. Bahkan tidak sampai di situ. Orang-orang kafir ini mengotorin tempat tersebut. Baitul Maqdis, Palestina. Dikai kotoran. Beriin tanah, beriin pepetang-pepetang. Pas nyampeli lebih nenek dalam Baitul Maqdis. Kitab Taurat, Ioba. Akhirnya orang yang pancor sareng ajunan pun Allah Subhanahu Wa Taala kalau ben keremin petir kelap. Kemudian Raja Bukhtu Nasr ini kepasanan nangkep orang-orang tua ngode ke tangkap tapi PTN Artan Ijhara. Sehingga nengkak disak, tak ada kelakin sekali kecuali mesti paten pun. Mun bergelak pasti paten. Mun anak-anak, anak-anak kisah. Ini kayak bagi dekat tentara-tentara nah. Setiap tentara apa ni kan oleh imbalan nak kanak macam bitongan lah. Bersalah 2, 3, 4. Kemudian di antara anak-anak saya dibagikan gitu, bagi keturunan para nabi, bagi keluarga Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Bahkan juga pada Daniel. Daniel di saat Daniel kita masih muda. Ratu Bukhtu Nasr kemudian membagi tawanan jadi telok kelompok. Pada orang sebagian kelompok tua dan kelompok orang-orang yang lemah-lemah. Sorot kini kepuan.
Bagian nek bini sedagon dah. Jual dengan pasar. Jual. Nak kanak mereka dibagi-bagikan ke tentara-tentara nah. Pemuda suat kuat, mereka paten. Mereka lakon Abu Nasr. Atau Abu Nasr mereka pas berangkat polentar ke Syam. Terus melanjutkan ke Mesir. Kangkui maten orang-orang. Banyak sampul oleh paten. Bangunan-bangunan raja dihancurkan. Saya ke Mesir. Negara negara kosong selama 40 tahun. Makanya dalam keguaian Allah Subhanahu wa taala, siapa-siapa orang yang semaksiat kasengko. Dari orang yang saya kenal kasengko. Maka sengko bekal muasa aki dari orang dia, orang-orang yang saya tak kenal dari kasengko. Artinya bekal kuasa aki kering kafir. Orang mun maksiat keajunan pun Allah. Tak kencang nyemak dari keajunan pun Allah. Ni bekal kuasa aki dari orang-orang kafir, dari orang zalim. Maka Nabi teruan di Arab tu si tak zalim. Kita ni maksiat melulu. Waktu mau banyak taubat keajunan pun Allah. Mun tak taubat. Maka Allah Ta'ala apa ni bekal kuasa aki karato-rato si zalim. Pemerintah si zalim. Tak kunyala aki pemerintah. Tapi abad tibik nikah. Ampun letak kencang amar makruf dan nahi mungkar. Saampuna diobrak-abrik sarang Raja Bukhtanasor. Bani Israel kento pasaran tar kelacer. Entar kena kerja macam-macam. Betal Magdis ancur sampai telop betong polo tahun. Kemudian kitab Taurat ini dihilangkan. Dan orang-orang kafir. Kang kui bau ba? Lah konsep bau ba? Kemudian pada Nabi Uzair. Nabi Uzair kento terbun Allah Subhanahu wa taala tebuki au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha famatahu Allah 100 'am. Atau pada orang se alai betin setong negara se negara jadi lah Profu kapi bangunan-bangunan pas ngucap. Dalam Allah Ta'ala sebisa mau boleh negara-negara selancar ngari. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika Nabi Uzair kento andi takretak
Dari cara Allah Ta'ala mengaudit negara campur lancor. Kok bisa audit boleh kelancor ngari rata dengan tanah. Allah Subhanahu wa taala pasaran mematih Nabi Uzair sampai 100 tahun. Sampai 100 tahun penikai audit boleh. Allah Ta'ala pas meriksanin. Uzair berempat bidaan dia. Artinya tak kira sehari semalam gitu. Benih sehari semalam ban dia. Inilah oleh 100 tahun saya pemati bansing. Oh, saya di oleh 100 tahun. Benih sehari. Jadi artinya pun ketika apa? Kerasa sehari semalam. Padahal sampai 100 tahun. Nabi Uzair benih saya atingkal saya sehari. Coba jadi abas ke kanan jadi. Ben inum nebat. Kan tahu ber kan? Kan tak bucok kan? Tak bucok je. Kakak na beninum jadi bakun ber. Cuma abas boleh jadi ya. Keban-keban situ orang lah berserakan jadi lah. Jadi nunjuk aki cek lah kan lah abid bandang dina. Jadi banyak anu tang kun kari lang dolang aja. Abas je ke mana? Lamat teh. Tolong lancor. Setiap dia bisa ngabas rezeki. Dari cara Allah Ta'ala mau di tolang-tolang selamat teh. Tolang-tolang sila ancor bisa susun boleh. Iya. Cara Allah Ta'ala ni. Apa di makhluk. Macam aku tolang nggak ada. Terus beriin teki. Jadi Allah Ta'ala gento mau di Nabi Uzair. Pas Nabi Uzair gento bisa nyaksiaki proses. Tolang se soson, teking se notopen, makhluk se bisa udi oleh. Dengan boleh jelas, maka pasaran matebu. Ulang boleh yakin je Allah Ta'ala menikah. Maha kuasa. Wandur ila himarik. Bes. Marab anjiri. Diatun hemar panika ternyata membuktikan jampola abid semate. Sampun atau bukti nasor. Maka pasanan beda boleh ratu dolim. Seanyama berdedas. 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 Wakana bimadinati Azerbaijan. Boleh makan Azerbaijan. Azerbaijan. Azerbaijan itu orang-orang Majusi. Lah berdedas menikah. Sepasanan lal ngalalaki orang abini mbun. Abini ternyata
Ben ngoliaki kangkui nyempe dekat patung, nyempe dekat apoi. Sampai di budi dapat dekat masa pun Kisra anu Syarwan. Kisra anu Syarwan. Dan ini cuma memberantas orang-orang yang sanika ingin nikahin embun terai tanah. Dan senyempa tetangga-tetangga. Ataupun banyak hikmah panik. Artinya ada pelajaran semendalam dari kisah panik. Di kisah pun Nabi Uzair alaihissalatu wassalam menunjukkan bahawa kekuasaan pun Allah Ta'ala panik tetap kuasa. Allah bisa maudi mengatih. Pemati Allah Ta'ala sampai 100 tahun, odi boleh. Dan ini ke dia. Allah Ta'ala kuasa. Mau dioleh dia kasih lain. Sampun 100 tahun. Panika abang rasa namun hari semalam. Iman nikah. Tak namung teori. Tapi kutu saksaki kalau ben ate. Sebabpun Nabi Uzair. Dari Allah Ta'ala. Dalam ma'udi orang mati. Benikeng ragu benik. Tapi teronyak siakinah. Lebih mendalam boleh. Sampun ngolatin secara langsung. Proses penciptaan epon keben. Nikapah Nabi Uzair penikapah macabu. Kula boleh yakin dat Allah Ta'ala semaha kuasa. Atas segala sesuatu. Iman panika bisa naik. Bisa turun. Asal dari kun oning. Pas bisa sampai yakin. Ini kepeningkatan. Nunjuki atas kekuasaan pun Allah Ta'ala. Tak bucok. Tak berui. Dek kekakanan sampun lah umur 100 tahun. Minuman juga tahu be. Allah mampu menjaga segala sesuatu. Di luar hukum kebiasaan. Maka Allah Ta'ala juga mampu kangkui ajaga Al-Quran. Ajaga wali-wali epon. Ajaga amal epon manusia. Menjaki boleh bahawa salah seorang yang panik ampun ancur sekalipun Allah Ta'ala bisa laki yaudiin. Bisa laki yaudiin. Menunjuki boleh bahawa ada panik benih datang secara serta merta. Tapi datang seampun orang yang panik ala kutusah. Jadi pancur ben Allah Ta'ala kalau ben sebab tu sana. Bancukan nunjuki bahawa ilmu panik bisa elang. Manabi tak ijaga. Manabi tak apa lagi. Namun kehancuran macam apapun kita tetap tak putus harapan dari keajunan ipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak putus harapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala matabu kaifa tanamuna tamutuna.
Azun. Dan setiap bisa tedung berarti banjir bisa mati ya. Beranjak ke dari tedung aja dia. Jadi menunjukkan bahwa mungkin tengok dia membangkitkan boleh kulakuban sampai lepas akhirat. Hadil ayatu dalilun zahirun ala qudratillahi ala ba'atil mauta. Ayat ini menunjukkan bahawa orang yang panik apa kalau dia boleh sampana mati. Menunjukkan bahawa tu sepanik keseteti sahabat orang panik celaka. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Panapan, musibah-musibah senangko de keban kapi, menimpa de keban kapi ada gara-gara kelakuan tibi. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimah. Lah banyak ahli penduduk di sejidah. Pancur ban sengko. Karena ahli di sejidah zalim. Hadis dia baki idza dhahratil ma'asi fi qaumin ammahumullahu bi'aqabin min 'indi atau kama qala. Mun maksiat lah tetih. Ning setong kaum maka ben Allah Taala dia kali serabuk ke kepi kalau ben azab Allah Taala. Senasa orang yang kampung lah taruh noro janti bi. Tapi aku ni aku terlibat serang ajunan ni pun Allah. Cak ring lah tahu yang itu orot bi ben. Mudah senikan. Sebuah poin Ibn Taymiyah, ma nazala bala'un illa bi dzambin wala rufi'a illa bi taubatin. Pelai bencana malapetaka kepalangan. Ada sepastoron dia polan gara-gara dosa. Gara-gara dosa. Kangkui pelai penyakit apa yang bisa yang kat. Karena kalau benar tobat. Atau sebelumnya para ulama pandai tinggal. Banyak ngacih dekat para ulama. Sebab ku laku menolak Ta'ala ulama-ulama pandai kepekal tak ada ikanten orang-orang yang setak pada ini. Sejak sampai ditunda-tunda. Dia atopet, dia melakukan kefokusan, jauhin larangan-larangan pun Allah Subhanahu Wa Taala. Muka-muka sahaja paling manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت الا فرجه الله اللهم تقبل منا ما عملنا من الصلاه او سوء عباده وسيله ورحمة نازل وبركة شاملة ما بدأت دائما إلى يوم القيامة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته فليبدأ التابعين وتبين التابعين وجميع الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين لا يمد الأربعة والتهدي رسالة الرسول من المسلمان ومن الأشياء الفاتحة. InsyaAllah kita tak pagi program setiap pagi dalam kegiatan dan frekuensi serta jam yang sama. InsyaAllah kalau berizin pun Allah. Muka-muka sawas. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Ya Rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Ya Rabbal alamin. Amin amin ya Rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bili si Mahdi dulu nih, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi pun kan, Mah. Kada nunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.